Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Riza. Saya dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga. Ikhwati fillah wa rahmatullah. Saya akan sedikit menyampaikan pembahasan tentang sifat huruf, yakni sifat yang tidak berlawanan. Perlu diketahui bahwa sifat huruf itu secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni sifat yang berlawanan dan yang kedua adalah sifat yang tidak berlawanan, yang insya Allah akan saya bahas nanti. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan mengulas sedikit tentang sifat yang berlawanan. Sifat yang berlawanan sendiri itu terdiri dari 5 sifat yang memiliki lawang atau saling berpasangan. Sifat yang pertama yakni sifat hamz yang memiliki lawang sifat jahr. Huruf-huruf dari sifat hamz yakni fahassahu syahsun sakat. Hurufnya yaitu fa, ha, sa, ha, shin, kha, sin, kaf, dan ta. Jadi selain huruf-huruf tersebut masuk ke dalam sifat jahr. Lanjut sifat yang kedua yaitu sifat syiddah. Huruf-hurufnya yaitu ajid, qatin, bakas. Selain huruf-huruf tersebut masuk ke dalam sifat rakhwah. Rakhwah adalah lawan dari sifat syiddah. Lanjut yang ketiga yakni sifat isti'la, lawan dari sifat istifal. Huruf-huruf dari sifat isti'la yaitu khustabaktin, kit. Selain huruf-huruf tersebut masuk ke dalam sifat istifal. Lanjut sifat yang keempat yakni itbaq, lawan dari sifat infitah. Contoh dari huruf itbaq yaitu sod, dot, to, dan zor. Jadi selain dari 4 huruf tersebut masuk ke dalam sifat infitah. Lanjut sifat yang terakhir yaitu izlaq, lawan dari sifat ismat. Huruf-huruf izlaq yaitu firromin lupin. Jadi selain dari huruf-huruf tersebut masuk dalam sifat ismat. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan tentang sifat yang tidak berlawanan. Yang pertama yaitu sifat shafir. Shafir adalah suara tambahan yang keluar dari antara kedua bibir ketika membunyikan huruf-hurufnya. Huruf-huruf shafir yaitu za, sin, dan shad. Ada 3. Perlu diingat bahwa ketika kita membunyikan huruf shafir, kita membunyikannya itu harus sampai terdengar seperti suara siulan burung, suara siul burung. Contoh dari huruf za, za, ada kayak seperti suara siulannya. Dari huruf sin, dari kata al-muslimu, al-muslimu, al-mus, seperti ada siulannya. Intinya huruf shafir itu ketika kita membunyikannya harus terdengar seperti suara siulan. Lanjut yang kedua yaitu sifat qalqalah. Qalqalah itu ittirab, yang berarti bergetar atau memantul. Cara membaca sifat qalqalah sendiri itu harus sampai terdengar pantulannya, yaitu pantulan yang kuat. Huruf-huruf qalqalah yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Bisa disingkat dengan qat bujadin, atau kalau untuk biar lebih mudah bisa disingkat dengan baju ditoko. Baik, langsung masuk contoh. Saya ambil dari huruf ba. Ingat syarat mutlak dari sifat ini yakni hurufnya harus berharakat sukun.
Jadi syarat mutlak qalqalah itu hurufnya harus berharokat sukun. Contoh, absorihim. Cara bacanya itu harus dengan dipantulkan. Absorihim. Ab. Mungkin itu. Lanjut dari sifat yang ketiga, yakni inhiraf. Inhiraf itu membaca condong atau miring. Maksudnya adalah pengucapan hurufnya miring setelah keluar dari ujung lidah. Huruf inhiraf itu hanya ada dua. Yang pertama yaitu huruf lam, dan yang kedua adalah ro. Contoh dari huruf lam, saya ambil dari kata alhamdu. Ketika kita membaca alhamdu, kita membacanya harus seperti ini. Alhamdu. Mungkin kalau untuk orang awam masih ada beberapa yang mengucapkan seperti ini. Alhamdu, alhamdu. Itu malah seperti terdengar bacaan qalqalah, ada pantulannya. Dan itu bukan inhiraf. Jadi yang benar adalah alhamdu, bukan alhamdu, alhamdu, bukan kayak gitu. Tapi alhamdu. Lanjut. Yang keempat yakni sifat lin. Sifat ini berarti lembut dan mudah. Maksudnya adalah mengeluarkan huruf dari mulut tanpa memberatkan lisan. Huruf-hurufnya yakni ada dua, ya sukun dan waw sukun. Tapi ingat, lin itu terjadi ketika huruf yang berharokat sukun tersebut didahului huruf yang berharokat fathah, yakni huruf ya atau waw sukun yang didahului huruf fathah. Misal, saya ambil dari kata yauma. Jadi, yang namanya lin itu sifat yang lembut. Ketika kita membaca yauma, kita membacanya itu tidak boleh sampai ada kayak penekanan, kayak yauma. Itu enggak boleh. Jadi kalau kita membacanya itu harus benar-benar lembut. Tidak boleh sampai memberatkan lisan. Contoh, yauma, yauma, bukan yauma, nggak boleh. Tapi yauma, kayak gitu. Lanjut, contoh yang lain, alaikum misal. Alaikum, nggak boleh ada penekanan. Alaikum, nggak boleh. Bacanya harus alaikum, alaikum. Intinya sifat lin ini adalah sifat yang sangat ringan, lembut. Jadi bacanya tidak boleh harus sampai ada kayak pantulannya, nggak boleh. Lanjut, sifat yang kelima yakni takrir. Apa itu takrir? Takrir itu adalah bergetarnya ujung lidah ketika kita membunyikan huruf ro. Takrir sendiri itu hanya terdapat satu huruf ya, yakni huruf ro. Jadi ketika kita membaca ro, getarannya itu hanya satu kali, tidak boleh lebih dari satu kali. Contoh dari kata ar-Rahman, ar-Rah, nggak boleh itu. Yang benar adalah ar-Rahman, ar-Rahman, nggak boleh nggak boleh. Yang benar ar-Rahman. Intinya takrir ini getarannya tidak boleh lebih dari satu kali. Lanjut, sifat yang keenam yakni tafasyi, yaitu tersebarnya nafas dan suara dalam mulut ketika membunyikan huruf shin. Contoh kata asyhadu, ketika kita membaca shin tersebut yang sukun, seakan-akan itu ada nafas yang keluar dari mulut kita dan ada nafas yang memenuhi dan ada nafas yang memenuhi mulut kita. Contoh yang lain, minash. Baik, lanjut sifat yang terakhir yakni istitolah. Istitolah adalah memanjangkan suara dari pangkal yang paling belakang, pangkal lidah yang paling belakang, dari tepi lidah sampai ujung dari harfatul lisan. Pengertian simpelnya adalah adanya gesekan antara lidah, tepi lidah dengan gigi geraham. Maka ada seperti suara gesekan antara tepi lidah, yaitu waladol. Jika untuk dibilang susahnya,
pengucapan huruf do itu sangat susah. Akan tetapi simpelnya harus ada gesekan antara lidah dengan gigi geraham. Walau dol. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf karena minimnya ilmu pengetahuan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.